Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai swasembada pangan dan stop impor. Dan kebetulan di sini kami sedang berada di salah satu persawahan yang dimana akan kami wawancarai pemiliknya. Namun saat ini karena kondisi sudah siang dan cuaca sedang mendung, pemilik sawah ini sedang tidak mengerjakan atau menggarap lahan ini. Nah, jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Tirsya dengan NIM akhir 017. Saya Sinal Semardana dengan NIM akhir 009. Saya Dimas dengan NIM 005. Saya Arif Alfianto dengan NIM akhir 012. Jadi apa itu sih swasembada pangan? Swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Nah, artinya komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, sayuran maupun buah-buahan dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, kemudian kualitas yang baik dan terjangkau bagi warga negara itu sendiri. Nah, swasembada pangan ini bukan hanya soal tentang kuantitas hasil yang dapat membuat warga negara menjadi makmur, tetapi juga terkait dengan pertanian yang efisien, mulai dari penyediaan benih, pupuk, irigasi, hingga ke hasil panen. Nah, dengan swasembada pangan yang baik ini, otomatis petani akan sejahtera dan kebutuhan pokok suatu negara akan terpenuhi. Nah, Indonesia apakah sudah mencapai swasembada pangan? Faktanya, Indonesia sendiri belum mencapai sepenuhnya dalam pencapaian swasembada pangan pada tahun 2025, tapi menunjukkan tren positif yang dimana dengan surplus produksi beras mencapai 2,8 juta ton hingga Juli dan total produksi beras nasional mencapai 33,1 juta ton hingga November. Kemudian stok beras nasional melampaui 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, didukung anggaran yang sebesar 139,4 triliun untuk program swasembada pangan. Pemerintah terus mempercepat target melalui ekstensifikasi lahan yang sebesar 1,3 juta hektar dan modernisasi pertanian, meski tantangan seperti keberlanjutan lahan yang tetap ada dan juga dukungan dari pemerintah tadi. Jadi kenapa kita harus melakukan penerapan stop impor pada negara Indonesia? Yang pertama adalah untuk menghindari yaitu ketergantungan terhadap hasil dari ekspor yang dilakukan oleh negara lain, sehingga sumber daya yang kita miliki itu benar-benar maksimal dan tercukupi. Nah, tapi pada dasarnya kita ini kan belum, negara Indonesia ini belum secara sepenuhnya swasembada pangan di berbagai sektor. Hanya pada saat tahun ini Indonesia itu surplus pada produksi beras. Nah, sehingga impor itu kadang diperlukan, tapi tidak selalu setiap tahun impor itu terus dilakukan. Nah, buktinya meskipun Indonesia menyatakan surplus pada produksi beras, pada akhirnya Indonesia pada tahun ini juga tetap melakukan impor, yaitu sebesar 1,4 juta ton, yang dimana itu untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa kita ini belum secara sepenuhnya memiliki yang namanya kedaulatan pangan, sehingga hal itu bisa memicu ketergantungan. Dan yang kedua adalah mampu meningkatkan inflasi dan sehingga merusak tatanan devisa negara, di mana impor itu yaitu kita di mana kondisi membeli suatu barang dari negara lain, sehingga kita tuh akan kehilangan yang namanya pendapatan secara real, di mana kita mengekspor barang ke luar negeri, namun pada akhirnya pendapatan itu juga akan dibeli dalam bentuk impor. Nah, Baik, di sini saya bersama narasumber kita dari Mas Adrian, selaku anak dari pemilik 4 petak sawah yang ada di sini sekarang. Dan baik Mas, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaannya yang pertama itu untuk kesejahteraan petani sendiri. Dari 4 petak lahan ini kira-kira mencukupi nggak untuk kebutuhannya, atau nanti ada yang untuk dijual? Jadi kan di sini kan saya punya 4 petak ya. Nah, sementara itu saat ini masih mencukupi kebutuhan keluarga saya sebulan-bulannya ini. Untuk maksudnya untuk kebutuhan harian gitu
untuk uang anak sekolah, uang makan itu masih cukup. Jadi mencukupi ya Mas ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, Dan pertanyaan selanjutnya mengenai isu swasembada pangan ini Mas. Jadi kan Indonesia tahun ini mungkin surplus di hasil padi. Kira-kira dampaknya untuk petani itu ada nggak Mas? mungkin untuk petani skala kecil seperti saya itu kurang berdampak ya, soalnya saya itu cuma punya 4 petak aja. Bapak saya juga mengolahnya sendiri, jadi tidak menambah kerja dari orang lain, pegawai dari orang lain seperti itu. Jadi ini diolah sama keluarga ya Mas ya? Iya. Jadi untuk operasionalnya nggak butuh biaya tambahan ya? Ya, tidak menyewa orang untuk menggarap lahan sendiri, karena cuma 4 petak aja. Baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Mas, jadi menurut Mas sebagai pelaku pertanian ya, dari kegiatan impor beras dari pemerintah ini kira-kira dampaknya yang terkena langsung untuk petani itu apa Mas? Ada yang kerasa langsung kan? Mungkin untuk dampaknya itu paling kena untuk petani yang mempunyai sawah yang luas atau bisa disebut skala yang besar. Untuk skala kecil seperti kami dan warga kami itu tidak terlalu signifikan dampaknya, karena kan kita cuma mengolah sekitar 4 petak saja ya, atau 1,5 hektar. Jadi lahan ini berarti difungsikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja Mas? Ya, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sama kadang kalau ada sisa dijual di pasar sebagian. Oke, baik. Terima kasih Mas buat bincang-bincangnya yang singkat ini. Terima kasih. Siap, sama-sama Mas. Baik, mungkin cukup itu aja wawancara dari kami pada petani. Dan untuk kesimpulannya bahwa dampak yang terasa langsung pada petani dalam skala kecil seperti Mas Adrian tadi mungkin tidak terlalu terasa karena sawah yang diolah juga tujuannya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan mungkin yang terdampak besar adalah petani-petani dengan skala produksi dengan skala besar. Jadi untuk walaupun Indonesia ini sebenarnya nilai surplus untuk produksi berasnya cukup tinggi, tapi kenyataannya pemerintah kita masih mengimpor beras dari luar negeri dengan jumlah yang besar juga. Dan ini menjadi koreksi buat kita bagaimana caranya mensejahterakan petani lokal dan mensupport petani-petani kecil agar para petani ini semangat untuk memproduksi lebih banyak lagi nilai beras, dan juga mereka merasa benar-benar disupport oleh pemerintah kita. Mungkin cukup itu aja untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.